Alhamdulillah hari ini persidangan berjalan secara lancar. Jadi untuk penangguhan penahanan tadi kemarin kita sudah kirimkan dan hari ini tadi kita pertanyakan dan kita masih menunggu dari majelis untuk mengabulkan permohonan kita. Terus yang kedua, alhamdulillah karena persidangan kali ini berkah bagi kita, berkah bagi pembela Gus Nur, pembela Pak Bambang Tri, bahwa hari ini dilaksanakan sidang secara offline, secara tatap muka. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jadi barusan saja Gus Nur lewat, dibawa di mobil tahanan, habis ini nanti kita susul ke sana. Jadi alhamdulillah untuk persidangan kali ini bisa dilaksanakan secara offline. Kita berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan tentu saja dengan sidang offline kita bisa mempertanyakan, bisa mengetahui fakta-fakta yang jelas tentang saksi-saksi pelapor. Jadi hari ini tadi saksi-saksi pelapor dihadirkan dan kebanyakan ya mohon maaf jawabannya adalah lupa dan tidak tahu. Jadi ya bagaimanalah terserah nanti publik yang akan menilai bagaimana bobot laporan kasus perkara ini. Jadi nanti umat yang akan menilai laporan ini, persidangan ini seperti apa. Tapi kami berterima kasih sudah diizinkan secara offline. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan? Pak Zainal. Aku tak terakhir ya. Oke. Ya, terima kasih. Tadi untuk dalam persidangan para saksi banyak kejanggalan ya. Di mana mereka melaporkan tentang mubahalah, tapi mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya mubahalah itu. Dan dari proses pelaporan itu juga kita pertanyakan, ternyata dari pengaduan sudah langsung menjadi LP. Rata-rata mereka hanya diperiksa satu kali, yang tentu saja itu adalah klarifikasi, tapi nggak tahu itu sudah langsung menjadikan naik ke tingkat sidik. Ya, tapi begitulah. Nanti biar hakim yang akan menentukan Gus Nur bersalah ataupun tidak. Itu dari kami. Yang jelas tadi persidangan sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu Gus Nur bisa hadir, sidang dilaksanakan secara offline. Begitu. Monggo, yang lainnya. Takbir. 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 Baik, terima kasih rekan. Klip. Lagi kita pegang. Barang deh, pegang. Baik, terima kasih rekan-rekan. Tadi sudah kita lihat dan kita dengar semua. Ternyata laporan-laporan bisa kita lihat bagaimana kualitas dari para saksi, kualitas dari isi berkas. Ternyata bisa kita mentahkan. Insya Allah nanti ke depan bisa kita urai lagi, kita lebih dalam lagi. Dari sistem pelapornya terlalu cepat. Terus isi materi, mubahalah aja mereka tidak bisa menerangkan. Dituduh bikin onar, tidak bisa menerangkan. Demo-demo seperti itu kan kita udah sesuai undang-undang. Jadi terima kasih, nanti kita ke depan lebih jeli lagi. Kita merapatkan barisan, kita bahas lagi untuk mengoreksi para saksi yang lain, termasuk saksi ahli, biar diuraikan yang sebenar-benarnya. Jadi sekali lagi kita tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan nanti beliau bisa bebas murni. Terima kasih. Amin. Terus sampai pegang ya. Terus sampai fokus saya pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan secara pribadi.
Pertama-tama kita bersyukur sama Allah, pada Allah karena kita telah dipertemukan di sidang yang mulia ini dan bisa mengawal jalannya sidang. Dan saya berterima kasih para jamaah sekalian, teman-teman sekalian yang mendatangi sidang. Itu sangat bermanfaat dan sangat bagi kami sangat menyemangati, sangat menyupport kita dalam jalannya sidang. Insya Allah hal-hal yang seperti ini bisa kita rasakan karena di sidang pertama kita meminta persidangan ini secara offline. Tentunya kalau online juga kita gimana caranya mengetahui kualitas saksi kalau online. Gerak-gerik tubuhnya, pandangan, tatapan mata, dengan adanya sidang offline ini bisa kelihatan kualitas saksi. Gimana nggak kualitasnya dipertanyakan? Lah, mereka pelapor, tapi tadi rekan-rekan sekalian melihat sendiri bahwa jawabannya itu banyak yang tidak tahu, lupa. Apalagi tadi ya, itu malah kayak dagelan kalau katanya Bang Ahmad itu dagelan ya, sidangnya dagelan. Dengan adanya rekan-rekan jamaah sekalian itu sangat mensupport kami dan insya Allah bisa menjadi wasilah bagi kita untuk tidak datangnya murka Allah kepada kita, insya Allah. Amin. Kita tetap berjuang di sini, doakan kami, doakan kita semua, mudah-mudahan kebenaran terungkap dan keputusan terbaik tetap ada di tangan majelis hakim. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, nanti. Ini testimoni, Pak. Oke, dari saya Rian Abu Ghosi cukup sekian. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ini adalah sidang yang terlucu yang pernah saya ikuti, yang menghadirkan saksi pelapor dan saksi yang mendampingi pelapor yang juga lucu-lucu. Kelucuan pertama, baru kali ini saya dengar ada demo dianggap keonaran. Tapi ketika ditanya demo itu sah nggak? Sah. Melanggar hukum nggak? Enggak. Tapi kenapa ketika ada konten ya dituduh menyebarkan kebencian dan menerbitkan keonaran, keonarannya dituju kepada peristiwa demonstrasi. Dan lucunya demonstrasi ini kayak didesain ya, begitu ada yang lapor, ada yang demo. Wah, yang demo seolah-olah menjadi unsur yang memenuhi laporan tentang kebohongan yang menerbitkan keonaran. Jadi ini kelucuan yang pertama. Kelucuan yang kedua, ada pelapor yakin ijazah Jokowi asli, tapi tidak pernah melihat wujud ijazahnya. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Bahkan sekolah dimanapun nggak tahu. Bahkan tadi ditanya SD-nya di mana? Tidak tahu. SMP-nya di mana? Tidak tahu. SMA-nya di mana? Tidak tahu. Kuliahnya di mana? Tidak tahu. Padahal gelar Jokowi kan jelas insinyur. Dari mana? Dari UGM kok enggak tahu begitu. Beritanya kan demikian. Dari UGM sudah ada pernyataan dari rektor. Jadi orang meyakini suatu ijazah asli tapi tidak melihat barangnya itu asli atau tidak. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Kelucuan ketiga, yang dipersoalkan ijazahnya Joko Widodo, bukan ijazahnya Dodo Baidowi. Tapi kenapa kok yang merasa dirugikan Dodo Baidowi? Harusnya kalau Presiden Joko Widodo merasa dirugikan, dia datang sendiri melapor kepada penyidik ya, gentleman seperti dulu Pak SBY ya, difitnah langsung lapor polisi, bikin BAP walaupun akhirnya lanjut atau tidak, tapi Pak SBY saat itu langsung maju melaporkan. Lah ini kok Presiden Jokowi katanya difitnah, disebar kebencian, bikin ijazah palsu, yang lapor kok Dodo Baidowi. Lucu apa lucu, saudara? Lucu. Masya Allah. Imam tadi. Ya? Sama imam. Iya, sama imam dan kawan. Yang kelucuan keempat, ini baru sekarang ada saksi lapor didampingi saksi-saksi yang lain yang ikut melapor biar kelihatan rame ya, ada 6 orang mendampingi ya. Jadi harusnya kalau saksi itu adalah saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwanya. Lah mereka itu tidak melihat kebencian itu, tidak melihat ya apa ujaran itu akibatnya, tapi mereka kumpul bareng terus dijadikan saksi dalam perkara untuk melengkapi pelapor. Saya tanya, melihat tidak saat konten itu dibuat di Malang sono,
Tidak. Dan ini yang paling penting, kelucuan ke-6. Ya walaupun dulu kita tidak ajukan ekses, tapi nanti akan kita perkarakan dalam pokok perkara. Ngakunya ya jaksa ini diadili di Solo karena banyak saksi diperiksa di Solo. Tadi 6 saksi, tidak ada satu biji pun ya saksi tadi yang berasal dari Solo. Lucu apa lucu? Lucu. Nah, kita tunggu besok ada nggak yang dari Solo. Kita akan hitung berapa total yang dari Solo, berapa total yang dari Jakarta. Kalau dari Jakarta 10, dari Solo 6, banyak mana? Banyak Jakarta. Kalau dari Solo ya ada 10, Jakarta 6, banyak mana? Solo. Salah, karena kita akan hadirkan saksi dari Solo sehingga banyak saksi dari Solo. Nah, itu yang akan kita lakukan. Takbir. Dan yang terakhir kelucuannya adalah bagaimana mubahalah ajaran Islam kok dianggap melecehkan, menodai agama. Ketika saksi ditanya apa syarat rukun mubahalah, sehingga kalau tidak terpenuhi unsurnya menjadi penistaan. Jawabnya apa? Tidak tahu. Ditanya apa definisi mubahalah atau takrif mubahalah itu seperti apa? Jawabnya tidak tahu. Ditanya gurunya siapa, rujukan kitabnya apa sehingga bisa mengatakan mubahalah itu masuk dari agama? Jawabannya tidak tahu. Ditanya lagi apa yang menjadi motivasi, katanya ini mubahalah ajaran yang akan menyesatkan. Agama apa yang dianggap menyebar kebencian? Agama apa? Dijawab apa tadi? Tidak tahu. Jadi kesimpulan persidangan hari ini adalah sangat lucu dengan kesimpulan serba tidak tahu. Baik, itulah hasil sidang hari ini. Kesimpulannya adalah tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski lucu. Takbir. Takbir.